Puji syukur kepada Allah, walaupun kita ini beda suku, beda tempat lahiran, tapi diizinkan jumpa di dunia fana. Alhamdulillah. Jumpanya bukan mikirin harga batik, tapi jumpanya pakai batik, ngomongin Allah yang mengilhamkan cara membatik. Alhamdulillah. Sebaik-baik tempat majelis, majelis yang disebut nama Allah yang maha kekal, yang maha abadi. Berarti seburuk-buruk majelis, majelis yang bicarain barang yang fana. Ya, halo di belakang, lagi ngebatik ya? Nggak kelihatan ya? Aduh. Gawat kalau ibu-ibu demo ya. Keramatnya kiai batal langsung. Janji lo ya, nggak berisik ya. Kalau nggak saya duduk terus pergi. Syukur kita kepada Allah bukan supaya ditambah nikmat, tapi syukur kita kepada Allah karena memandang nikmat bertambah itu yang nambah siapa? Jadi kalau kita kasih orang hadiah, senang nggak? Itu belum selesai. Kalau kita kasih orang hadiah, maunya orang itu tahu kalau yang ngasih kita, benar nggak? Oh itu jangan dipindahin, biarin aja di situ. Udah dipakai kok ya. Kenapa kita suka diketahui kalau kita ngasih hadiah? Itu namanya nur syukriyah. Apa namanya? Nur syukriyah itu ingin dipandang kalau memberi. Maka Allah bernama dan menamakan dirinya Asy-Syakur. Apa arti Asy-Syakur? Dia maha memberi dan ingin dikenang bahwa yang memberi itu dia. Maka syukur itu bukan supaya ditambah. Syukur itu mengenal siapa yang memberi dan yang menambah. Nah, ini kalau selama ini diajarin mungkin itu syukur awam. Ini syukur versi Imam Ahlus Sunnah, namanya Imam Abu Kamid ya. Kalau orang Jawa Kamid ya. Abu Hamid Al-Ghazali. Wafat tahun 505 Hijriah, sekarang sudah 1446 Hijriah. Udah lama ya? Udah lama, tapi ada pusaka ilmu tua yang beliau ajarkan. Apa kata beliau? Engkau bersyukur itu ada tingkatnya. Halo. Katanya janji kalau saya berdiri sukut. Tahu sukut nggak? Kunci mulutnya bentar. Kita lagi ngomongin Allah. Wala zikrullahi akbar. Kalau disebut nama Allah nggak ada lagi yang besar kecuali hanya Dia. Sudah? Ini saya curiga nih kalau ke Mekah nyampe di tempat suci masih bahas nggak suci. Betapa banyak orang ke Raudhah tempat suci yang dibawa utang. Ya Rasulullah, saya punya utang, tolong didoakan Rasulullah. Nyampe di Ka'bah suci nggak? Ya Allah, berkah Ka'bah, haji dan umrah, tolong jadikan saya sukses, kebayar utang, yang nyalek lolos nyalek, yang dagang laku dagangan. Astagfirullah. Udah di tempat suci, yang dia minta bukan barang suci. Kejadian nggak? Kejadian hari ini orang umroh, waktu doa dia minta apa? Hanya dunia yang diminta. Karena cara bersyukurnya belum benar. Belum dikasih ajaran aslinya syukur. Ini kalau dikasih bahasa Arab ini namanya ma'rifat
asyukr. Ma'rifatus syukri. Apa? Bukan makrifat bahasa Jawa, makrifatmu gitu. Bukan. Tapi makrifat bahasa Jawa bersumber dari bahasa Arab. Karena makrifat itu kalau orang dapat, batinnya dapat memandang. Itu asalnya, ya. Jadi makrifat itu kalau orang dapat ilmunya, dia memandang. Siapa yang dia pandang? Ini bukti dulu mbah-mbah kiai kita dulu di sini, mereka ngajarin kitab Imam Ghazali. Karena kata Imam Ghazali apa? Makrifat itu antasyhada. Ketika engkau menyaksikan, memandang, itu dia makrifat. Apa yang kau pandang? Yang ngasih rezeki gampang sih. Tapi coba, kuat nggak? Yang ngasih maunya dikasih rezeki mulu ya, dikasih ujian nggak mau. Maunya diberi, nggak mau diuji, betul nggak? Maunya cuma dipuji, nggak mau dicaci. Coba tanya Buning Parifai, dulu awal-awal ada yang ngejek nggak? Gimana ipar apa besannya, nyaksiin nggak? Awal-awal dulu ngebatik di sini ada yang ngejek nggak? Nggak bakal jadi, malah gitu-gitu aja. Tapi Allah itu nggak melihat orang itu seperti itu. Yang dilihat Allah, siapakah dia yang sungguh-sungguh? Ya, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh Fina. Apa arti Fina? Ada nama Mbak Fina di sini? Siapa Mbak Fina? Fina itu bahasa Arab, artinya di dalam nurnya Allah. Apa? Di dalam nurnya, di dalam cintanya Allah. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam mencintai Allah, lanahdiyannahum subulana. Kami kasih dia makrifat ilmu tentang jalan-jalan kami. Bukan satu jalan, jalan-jalan kami. Ini saya habis mandi, kayaknya habis ini mandi lagi nih. Iya, habis dipijit karena tadi keseleo, maka turunnya telat. Kalau nggak kuat, duduk sebentar udah sakit. Ya. Alhamdulillah ini sudah enakan. Tapi siap-siap mandi lagi habis ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata Lasem ini sangat panas ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Waduh, itu foto siapa itu? Yang itu sama ini beda ya? Kayaknya beda tuh. Jadi syukur itu apa? Memandang bahwa yang memberi dan menguji udah. Kalau kita kenal, nih, pernah dikasih sama orang hadiah yang kita suka, dikenang-kenang nggak Pak? Dan cara untuk terima kasih kepada mereka gimana? Pakai barangnya, benar nggak? Maka saya pakailah barang dari Buning ini. Tubuh ini siapa yang ngasih? Suara siapa yang ngasih? Ilmu siapa yang ngasih? Maka tanda syukur al-fakir. Maka bagi-bagi ilmu yang Allah bagi. Karena setiap kali bagi ilmu, Allah tambah ilmu. Kalau suaranya tadi yang sholawat bagus, itu suara yang bagus apa pemberian Allah yang bagus? Pemberian Allah yang bagus. Jadi salah satu cara bersyukur, kalau pertama tadi apa? Memandang, mengingat siapa yang dikenang-kenang. Yang kedua, pakai pemberiannya. Gimana caranya? Pakai, maka pakai baju bagus-bagus Pak. Ini sarungnya orang Lasem kan rapet ya, motifnya rapet. Ngalahin motifnya orang Pekalongan dan Solo, apalagi Tuban tuh dikit, ya. Tapi itu khasnya. Masing-masing punya khas dan semua punya kelebihan. Ada yang senang rame. Ada yang senang, mungkin orang Lasem rame kali orangnya. Ya, walaupun mulutnya diem, sebenarnya di kepalanya rame. Makanya tadi pada rame ibu ya.
Pantesan batiknya rame. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini udah mulai gerah nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau belajar makrifat batik ala kita nggak? Ini bukan batik yang itu. Jadi dulu Imam Ibnu Arabi nulis kitab judulnya Syatran Qulub. Imam Qushairi nulis kitab Nahwul Qulub. Jadi imam-imam ini ketika ada orang main catur, dia tulis catur kolbu. Pas ada orang belajar ilmu Nahwu Shorof, dia tulis Nahwu Kolbu. Itu Imam Qushairi. Imam siapa? Qushairi punya kitab judulnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Imam Qushairi ini punya murid namanya Al-Farmadi. Farmadi punya murid tadi Imam Al-Ghazali. Apa yang beliau tulis? Jadi kalau Nahwu Shorof itu ada marfu. Marfu itu biasanya basicnya hurufnya dhammah. Ya, basicnya apa? Dhammah. Maka dia juga jelaskan apa makna kolbu itu. Nah, kalau marifat batik saya langsung pindahin saja ke Al-Asmaul Husna. Tadi baca Al-Husna kan sini? Belum ya? Wah, harusnya tadi Gus Hadi. Mana Gus Hadi? Oh, ini dia. Cahayanya silau. Gus Hadi saya nanti minta untuk ngajar di sini karena Buning dan Pak Rifai minta tempat ini diresmikan jadi surau. Surau itu tempat ngaji, tempat zikiran, tempat majelis sholawatan. Katanya sudah ada manakibannya. Itu manakiban terusin, jangan diganti. Tapi tambahkan maulid dan ngaji tentang orang yang kita maulidkan. Itu ma'rifat tertinggi setelah ma'rifatullah. Apa ma'rifat tertinggi? Membicarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.